Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau Waji memimpin doanya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau seluruh peserta didik untuk merapikan pakaiannya. Adapun sampah-sampah yang ada di sekitarnya tolong dibuang dulu, dan buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini disimpan. Paham semuanya? Paham. Benar? Hari ini siapa yang tidak hadir? Ini Pak. Kemana Bedi? Nanti Pak. Kok sakit terus dia? Dari minggu kemarin dia sakit terus. Tolong ditanya ya ketua kelasnya. Ya Pak. Baiklah, karena kita minggu lalu sudah mempelajari tentang Quran surah Az-Zalzala, yaitu tentang membaca, tajwid, dan menulisnya. Jadi Bapak tidak perlu tanyakan lagi lah kan? Karena kalian pun Bapak lihat kemarin, pada minggu kemarin, kalian sudah paham-paham semua. Jadi pada minggu ini kita akan mempelajari tentang Quran surah Az-Zalzala, yaitu terjemahannya. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, diharapkan bagi seluruh peserta didik mendengarkan dengan baik dengan sesama, karena di ujung pembelajaran akan Bapak tanya. Dan bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan, akan Bapak kasih hukuman ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan seluruh peserta didik dapat memahami terjemahan Quran surah Az-Zalzala ayat 1 sampai 8. Jadi tujuan pembelajaran kita Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, seluruh peserta didik dapat memahami terjemahan Al-Quran surah Az-Zalzala ayat 1 sampai 8. Paham semua? Baik. Jadi hari ini kita mempelajari tentang surah Az-Zalzala, yaitu artinya goncangan. Jadi di sini Bapak akan menulis dulu ayatnya. Sembari Bapak menulis ayatnya, kalian ikut menulis juga ya. Karena nanti akan Bapak cek. Paham?
Baik, di sini kita mulai dari ayat yang pertama, iza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Jadi ayat pertama artinya dan ayat yang kedua wa akhrajatil ardu asqalaha, yaitu artinya dan bumi memuntahkan segala isinya. Dan yang ketiga waqala insan malaha, yang artinya dan manusia bertanya-tanya tentang apa gerangan. Dan ayat yang keempat, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha, yang artinya pada hari itu bumi akan menceritakan segala peristiwa. Dan ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha, yang artinya bahwasanya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Dan ayat yang keenam, yauma idzin yasdurun nasu asfatan liyaraw a'malahum, yang artinya di hari itu manusia bangkit bercerai-berai. Untuk diberitahu hasil amal perbuatannya. Dan ayat yang ketujuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya maka barang siapa berbuat kebajikan sebesar debu,
sebesar debu pun akan lihat. Dan ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar debu pun akan dilihat. Jadi Quran surah Al-Zalzalah ini menceritakan tentang peristiwa yang dimana ketika manusia yang akan bangkit pada hari akhir akan menerima hasil dari amal perbuatannya. Ketika ia hidup, apa yang dilakukan ketika ia hidup, amal apa yang dia kerjakan saat ia hidup itu akan diberitahu pada hari akhir. Apakah itu amal yang baik ataupun yang buruk? Jadi pada ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yaitu ketika bumi pada hari akhir mengalami peristiwa yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan hari kiamat. Jadi pada surah ini menceritakan tentang dahsyatnya goncangan pada waktu itu, pada hari itu. Dan yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi memuntahkan segala isinya. Ketika goncangan terbesar itu terjadi, maka para gunung-gunung pun, lautan akan memuntahkan segala isinya. Jadi manusia itu terberai-berai gitu, hancur, tak kemana. Dan pada ayat ketiga, wa qala al-insanu ma laha, dan manusia pun bertanya-tanya, apa yang terjadi pada hari itu. Dan ayat yang keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan segala peristiwanya. Jadi pada hari itu bumi menunjukkan siapa penguasa sejati, siapa yang harus ditakuti, siapa yang harus ditaati. Pada ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi Tuhan telah memerintahkan kepada para malaikat, para semua yang telah Dia ciptakan, menunjukkan bahwa dirinya lah yang patutnya ditaati. Surat ke-6, yauma idzin tuhaddits, yauma idzin yasdurun nasu astada liyarau a'malahum. Di hari itu manusia bangkit bercerai-berai untuk diberitahu hasil atas perbuatannya. Jadi manusia pada hari akhir akan dibangkit dan kembali hidup. Yang mati dibangkitkan, semuanya bangkit serentak. Tidak ada yang si A, si B yang duluan. Jadi pada hari itu semua dibangkit serentak seluruhnya dan diberitahu hasil apa yang mereka terima atas amal perbuatan mereka di dunia. Ayat ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapapun yang berbuat kebajikan sebesar debu pun akan dilihat. Jadi ketika ia berbuat baik itu hal-hal yang sepele, misalnya mengucapkan salam itu kan hal kebaikan. Dengan hal-hal yang seperti itu akan dilihat oleh Allah dan akan dinilai. Dan ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar debu pun akan dilihat. Jadi barang siapa yang berbuat kejahatan, misalnya kan, Bapak kasih contoh nih, ada orang nanya di mana tempat prostitusi, kita menunjukkan itu, kita tidak ada terlibat dengan itu, tapi kita menunjukkan tempat itu, maka itu menjadi sebuah amal keburukan yang akan terus mengalir. Kita mengasih tahu dia mengasih tahu kawan-kawannya, jadi itu terus membesar. Jadi hal yang sekecil pun bisa menjadi besar. Jadi pada surat ini menceritakan hal itu semua. Ketika engkau berbuat baik, maka kau akan menerima hal kebaikan juga. Ketika kamu berbuat buruk, maka hal buruk juga yang akan menimpamu. Di sini masih ada yang belum paham? Baiklah, jadi
bisa disimpulkan di sini, mengapa kita perlu mempelajari tentang terjemahan Quran ini, surah, semua surah lah. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Karena ketika kita mempelajari tentang terjemahan, kita akan memahami apa yang kita baca. Ketika sesuatu hal yang kita baca dan kita dapat memahaminya, maka itu menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Apalagi Al-Quran yang sangat mulia. Misalnya, Bapak kasih contoh hal yang sederhana. Misalnya kan kalian semua ini pasti ada lah yang menonton film Korea, drama Korea segala macam. Kalau kalian hanya menonton bahasa Koreanya saja, kalian tidak akan paham apa maksud dari sebuah cerita tersebut. Sama halnya dengan Al-Quran. Ketika kalian hanya membaca, maka kalian tidak akan memahami maksud yang tersirat dalam Al-Quran tersebut. Dan ketika kalian ingin mengetahui maksud tersebut, kalian harus memahami artinya, terjemahannya. Ketika kalian sudah bisa memahami, maka apa yang kalian baca itu seperti kalian mendengar sebuah cerita, membaca sebuah cerita. Al-Quran itu secara besar adalah rangkuman kejadian atau cerita-cerita yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ada di dalam Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Tidak hanya mempelajari, membaca, menghafal, tapi kita juga perlu mempelajari tentang terjemahannya supaya kita paham maksud apa yang kita baca. Jadi mungkin seperti itu yang Bapak simpulkan. Ada yang masih belum paham dengan kesimpulan yang Bapak berikan? Paham semuanya? Baiklah, kalau begitu Bapak tanya. Coba kamu lagi. Ayat kedua apa artinya? Dan bumi merupakan segala isi. Ya. Bagus. Sarul, ayat ke-8. Dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar berukun akan dilihat. Bagus. Kamu kurang tanggap ya? Karena kamu tidak melihat dengan sama. Jadi pelajaran pada hari ini sederhananya, ketika kita ingin mengetahui sebuah maksud, kita harus paham apa yang dimaksudkan tersebut. Jadi untuk minggu depannya kita akan mempelajari surah selanjutnya, itu surah Al-Kafirun. Mohon kepada seluruh peserta didik untuk mempelajarinya di rumah, baik itu cara membaca, menulis, tajwidnya, ataupun terjemahannya. Mohon untuk dipelajari. Karena jika kalian sudah belajar di rumah, jika Bapak menjelaskan ini, kalian bisa segera paham itu, tidak logging lagi. Paham enggak? Baik Pak. Mungkin sekian yang dapat Bapak saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.